Halo pemirsa Herald Indonesia, dalam edisi pertama Herald Update ini, kami menyediakan informasi menarik untuk Anda. Mulai dari Masjid Keluarga Thohir, diresmikan di Los Angeles, Amerika Serikat, hingga perang Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung hingga hari ini. Pertama, ada berita dari Los Angeles, Amerika Serikat. Masjid At-Thohir di Los Angeles, Amerika Serikat telah diresmikan. Uniknya, masjid yang diresmikan Duta Besar Indonesia tersebut berdiri di bekas gereja Samoa. Selain itu, masjid tersebut juga menjadi masjid pertama di Los Angeles dan masjid ke-6 di Amerika Serikat yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Simak berita selengkapnya. Masjid At-Thohir Los Angeles, Amerika Serikat yang dibangun keluarga Thohir resmi beroperasi. Itu setelah Duta Besar Republik Indonesia Rosan Perkasa Roslani meresmikan masjid tersebut Minggu 27 Maret 2022 waktu Los Angeles. Peresmian itu ditandai dengan penandatanganan prasasti yang disaksikan Garibaldi Boy Thohir mewakili keluarga Thohir. Turut menyaksikan juga Ketua Yayasan Indonesia Muslim Foundation Dwi Rana Satyafat serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles Saud Krisnawan. Menurut Boy Thohir, Masjid At-Thohir sebenarnya digagas sejak 2015 saat ayahnya MTD Thohir kerap berkunjung ke Los Angeles. Ia sering kesulitan menemukan tempat ibadah salat Jumat di kota itu. Dalam perjalanan kemudian, Boy dan Erick Thohir merealisasikan keinginan sang ayah untuk mendirikan masjid di kota yang sudah dianggap menjadi rumah kedua bagi keluarga itu. Namun, pendirian masjid itu tak selamanya berjalan mulus. Keluarga Thohir harus menunggu waktu sampai 3 tahun untuk mendapatkan lokasi. Hingga akhirnya, pada 2018, keluarga Thohir berhasil mendapatkan bekas gereja Samoa yang hendak dijual karena sudah tak digunakan lagi untuk ibadah. Bangunan gereja itu pun direnovasi tanpa mengubah desain dasarnya. Menurut Dubes Rosan, Masjid At-Thohir merupakan masjid pertama di Los Angeles dan menjadi ke-6 di Amerika Serikat yang dimiliki warga negara Indonesia. Masyarakat Muslim Indonesia di Los Angeles pun menyambut gembira kehadiran Masjid At-Thohir. Ketua Indonesia Muslim Foundation Dwi Rana Satyafat mengungkapkan bahwa masjid tersebut menjadi pusat pertemuan dan kreativitas masyarakat Muslim Indonesia di Los Angeles. Beralih ke berita olahraga, kabar menggembirakan diukir atlet bulu tangkis Indonesia di Swiss Open 2022. Di turnamen bulu tangkis Super 300 itu, Indonesia merebut 2 gelar juara, yakni di tunggal putra Jonathan Christie, serta ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Bukan hanya itu, kejutan juga datang dari pasangan bersaudara Bulgaria, Gabriela Steova dan Stefani Steova. Pertandingan final Swiss Open 2022 di Jakob Shield Basel telah selesai Minggu 27 Maret 2022. Indonesia yang mengirim 2 wakilnya ke partai puncak turnamen bulu tangkis Super 300 itu berhasil keluar sebagai juara, yakni tunggal putra Jonathan Christie mengalahkan pemain India Paranoy HS dengan skor 21-12, 21-18. Dengan ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto mengalahkan pasangan Malaysia Gozefei Nur Izzuddin dengan skor 21-18, 21-19. Selain itu, kejutan juga datang di sektor ganda putri, yakni pasangan Bulgaria, Gabriela Steova dan Stefani Steova akhirnya menorehkan namanya di daftar juara Swiss Open setelah 3 kali menjadi runner-up di turnamen tersebut. Di partai puncak, pasangan bersaudara itu mengalahkan pasangan Jerman Linda Evler, Isabel Louhan dengan 2 game langsung 21-14 dan 21-12. Membanggakan ya? Semoga atlet-atlet Indonesia lainnya termotivasi dan meraih hasil maksimal di turnamen lainnya. Kini, ada berita dari perang Rusia dan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tak henti-hentinya meminta negara NATO untuk menyediakan alat tempur untuk melawan Rusia. Bagaimana respon NATO dan Amerika? Berikut berita selengkapnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tak henti-hentinya meminta negara-negara NATO untuk menyediakan jet tempur dan tank untuk melawan Rusia. Diketahui permintaan tersebut bukan kali pertama. Sebelumnya, Zelensky juga sudah mengajukan permintaan serupa namun tak kunjung dituruti aliansi pimpinan Amerika Serikat tersebut. Tidak heran, Presiden Ukraina itu mempertanyakan apakah aliansi militer itu benar-benar takut pada Rusia. Sekutu Barat telah menyediakan Ukraina dengan rudal anti-tank, rudal anti-pesawat, senjata kecil, dan peralatan pelindung. Namun, bantuan militer belum masuk jet tempur, yang telah diminta Kiev pada beberapa kesempatan. Awal bulan ini, Pentagon mengatakan proposal Polandia untuk mentransfer jet tempur MiG-29 ke Pangkalan Udara AS di Jerman, sehingga mereka dapat dikirim ke Ukraina tidak dapat dipertahankan. Di satu sisi, Presiden Ukraina mengatakan negaranya siap memenuhi syarat utama untuk mengakhiri perang dengan Rusia. Zelensky mengindikasikan dia terbuka untuk netralitas serta kompromi mengenai wilayah Donbas Timur yang diduduki Rusia.
Dia juga mengakui bahwa Ukraina tidak akan berusaha untuk merebut kembali semua wilayah yang diduduki Rusia dengan paksa, dengan mengatakan itu akan memulai Perang Dunia Ketiga. Tim Kreatif Herald Indonesia. Demikian tadi sejumlah berita di edisi pertama Herald Update hari ini. Nantikan berita menarik lainnya di Herald Update berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.